بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hari ini kita membahas surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi di belakang tawalla dan a'ma enggak boleh ada hamzah ya. Misalnya yang salah begini. Abasa wa tawalla, ada wa tawalla, itu salah. Abasa wa tawalla, ya. Terus yang kedua, ini karena hamzah dan mad tabi'i sebelumnya ada di satu kalimat, maka dipanjangkan an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sudah hafal insyaallah surah Abasa. Oke, untuk membantu hafalannya Ananda Kaisa, juara 2 hafiz Quran dengan metode gerak, yang hari ini datang dari Makassar bersama ayahandanya. Saya minta untuk tampil ke depan memperagakan metode geraknya di surah Abasa. Mulai. Surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa
Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam. Coba apa artinya abasa wa tawalla pakai gerakan. Abasa wa tawalla. Bagaimana abasa dulu gerakannya? Coba bagaimana gerakannya? Bagaimana gerakan abasa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa. Abasa itu apa artinya? Kita lihat. Ya Muhammad bermuka masam. Muhammad bermuka masam. Bagaimana muka masam tadi? Hah? Yang kedua, anja'ahul a'ma. Gimana anja'ahul a'ma gerakannya gimana? Karena telah datang seorang buta kepadanya. Orang buta bagaimana tadi gerakannya? Anja'ahul a'ma. A'ma. Ya, jadi coba Ustadz Kamal ceritakan bagaimana inspirasi Kaisa bagi anak-anak Makassar sekarang dalam menghafal Quran dan artinya. Alhamdulillah saya melihat anak-anak TK, terutama anak yang di mana saya mengajar, alhamdulillah dalam tempo 1 tahun ini sudah bisa menghafal juz 30. Itu anak usia TK A. Itu setelah melihat Ananda Kaisa dengan metode geraknya ini. Dan saya kira kita yang hadir semua di sini bisa melakukan hal yang sama, insya Allah. Jangan bayangkan bahwa Ananda ini bisa hafal 1 juz 1 hari, tidak. Kalau setiap hari 3 ayat saja kali 1 tahun itu bisa 1 juz. Jadi yang dibutuhkan itu adalah keistiqomahan, memperdengarkan, mengajarkan anak-anak kita walau hanya 3 ayat per hari. Itu yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah antusias masyarakat di Sulawesi Selatan dengan metode ini, alhamdulillah saya kemarin sangat terkagum-kagum karena anak-anak tukang beca, anak pengusaha, anak akademisi semua pada hafal Quran yang seusia ini. Ini sesuatu yang saya syukuri Ustadz dengan program Trans 7 kemarin. Terima kasih. 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun. Sekarang Kaisa hafalannya hampir menyelesaikan juz 29. Ya, coba sekarang Al-Haqqah dulu. Ya, naik di atas. Lagi pakai gerakan surah Al-Haqqah. Kita lihat. Surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah malhaqqah wa ma
Iya, ayat 40 ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ananda Kaisa. Ya. Sama Prio saja. Itu tadi Kaisa dengan metode geraknya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga dimudahkan menghafal Al-Quran Al-Karim. Tapi memang mulainya dari orang tuanya sih ya. Kalau orang tuanya memang cenderung ke sana, insya Allah anaknya juga terbawa. Baik, hari ini kita akan tadabburi surah Abasa. Surah yang ke-80 tentang berwajah masam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abasa wa bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad wajahnya bermuka masam, wa tawalla dan badannya berpaling. Ini penjelasan ayat pertama. Kenapa Muhammad melakukan ini? Dikisahkan Rasulullah SAW kedatangan seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Orang buta ini datang kepada Rasulullah untuk meminta pelajaran, untuk meminta nasihat. Sayangnya saat itu Rasulullah SAW sedang fokus menghadapi para pemuka-pemuka Quraisy untuk didakwahi. Ya, untuk didakwahi, bukan untuk bersenang-senang, untuk obrolan biasa. Rasulullah sedang menghadapi seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Ketika sedang fokus kepada petinggi atau pemuka-pemuka Quraisy ini, datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ya, karena dia orang buta yang tidak tahu siapa yang sedang dihadapi oleh Rasulullah, dan dia juga sangat-sangat berkeinginan untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah. Mungkin ada tingkah pola dari orang buta ini. Rasulullah kemudian menoleh dengan bermuka masam, dan badannya kemudian berpaling lagi dari si orang buta ini, karena memang sebagai manusia biasa. Di sini Rasulullah SAW sedang diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini, dan di sini Rasulullah sedang ditegur dengan teguran lembut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teguran ini teguran lembut dari Al-Quran, bukan teguran keras. Bilutfin, ditegurlah Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi yang datang kepada Rasulullah itu segala lapisan masyarakat, karena semua lapisan masyarakat itu membutuhkan peringatan, membutuhkan nasihat, dan membutuhkan bimbingan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Di sini wa ma yudrika, kan biasanya wa ma adraka. Coba sebutkan ayat yang ada wa ma adraka. Wa ma Ayo satu saja, wa ma adraka apa? Wa ma adraka mal qari'ah. Satu lagi apa? Wa ma adraka? Hah? Ya udah, wa ma adraka mat tariq. At-tariq. Wa ma adraka mat tariq. An-najmus saqib. Nah,
Begini, biasanya kalau setelah kata-kata wama adraka, tahukah kamu, itu nanti dijelaskan. Tapi kalau wama yudrika di sini ini tidak dijelaskan. Wama yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi wama yudrika, tahukah kamu wahai Muhammad barangkali la'allahu yazzakka. Yazzakka di sini artinya mensucikan dirinya dari apa? Dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau yadzakkaru, dia ingin mendapatkan pengajaran az-zikr, lalu pengajaran itu fatanfa'ahu, pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Fatanfa'ahu dzikra, memberikan manfaat kepadanya, lalu kemudian dia mengamalkannya di situ. Baik, jadi 1 sampai 3 ini kita mendapatkan informasi tentang apa? Yang pertama, Rasulullah berwajah masam dan berpaling dari orang buta. Orang butanya itu datang kepada Rasulullah, bukannya tidak sengaja di sini. Sengaja memang mendatangi Rasulullah. Yang namanya orang buta kan tidak mudah untuk mendatangi tempat-tempat tertentu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Rasulullah diingatkan tentang keinginan kuat dari orang buta ini yang ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Atau motif kedua daripada si orang buta ini apa? Ingin mendapatkan pelajaran sehingga pelajaran dari Rasul itu, nasihat dari Rasul itu memberikan manfaat bagi dia untuk diamalkan dalam kehidupannya. Teguran berikutnya secara ironi ditegaskan di sini, amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Fa anta, maka kamu lahu, untuk dia, tasadda, serius untuk melayaninya. Servicesnya serius. Jadi ada kesan apa yang muncul di sini? Kayaknya Rasulullah ini diskriminatif ya. Ya. Kepada penguasa, kepada orang kaya terkesan serius pelayanannya, tapi kepada orang buta kurang. Ini teguran lembut dari Allah kepada Rasulullah, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada kita. Jadi kesalahan kecil Rasulullah inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang menarik di ayat 5 ini, amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Biasanya memang kalau orang sudah berkuasa dan banyak harta itu merasa sudah cukup beradab, sudah cukup berpendidikan, sudah cukup beragama, sudah cukup beribadah. Ini penyakit kita semuanya. Kalau sudah merasa kaya, merasa berkuasa, biasanya di sini istighna anillah. Jadi merasa sudah cukup. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal ini hukum kita dapat. Tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri dari dosa. Muhammad, orang yang kamu datangi dan merasa enggak butuh dengan nasihatmu itu, kalaupun dia berbuat dosa, kamu enggak kena beban dosa dia. Dia enggak mau beriman, itu urusan dia. Sementara yang datang mau beriman, kenapa tidak kamu layani? Makanya di sini ada kaidah. Ada kaidah apa? Mendahulukan kepentingan yang sudah diketahui lebih prioritas daripada kepentingan yang masih samar-samar.
Kalau bahasa Minangnya apa kira-kira itu? Ini bahasa agamanya atau bahasa Jawanya apa kira-kira, Bu? Untuk kepentingan yang sudah jelas manfaatnya, ya, sudah diketahui, maka itu lebih diprioritaskan ketimbang yang masih samar-samar. Saya lupa bahasa Arabnya, saya coba baca dulu. Nah, ini penting kaidahnya. La yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. La yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Jangan tinggalkan perkara yang sudah jelas demi sesuatu yang masih samar-samar. Yang satu masih digenteng burungnya, yang di tangan dilepasin. Itu apa namanya? Siko capang, siko cape, saiko tabang, saiko lape. Saya cuma ngomong tapi nggak paham apa artinya. Jadi kalau siko capang, siko cape apa artinya? Nggak ada artinya yang itu ya. Itu cuma padanan pantunnya yang artinya nanti yang satu terbang, yang satu lagi lepas. La yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Jangan tinggalkan perkara yang sudah jelas demi sesuatu yang masih samar-samar. Muhammad SAW ditegur oleh Allah di sini. Kalau pejabat itu, kalau orang kaya itu, yang kamu datangi itu, kemudian tidak beriman, gara-gara tidak mendengar nasihat kamu juga nggak masalah kok, tinggalin aja. Prioritaskan yang buta, yang miskin, yang orang kecil ini. Atau kaidah lanjutannya adalah wala maslahatul mutahaqqiqah li maslahatin mauhumah. Jangan tinggalkan maslahat yang sudah konkret ya demi maslahat yang belum jelas. Ini biasa terjadi pada kita, mungkin kalau bahasa Sulawesinya apa ya? Isti'jal. Jadi terburu-buru. Dalam bahasa psikologis manusia ada namanya penyakit apa kalau tidak hari cepat-cepat ya, hariness apa-apa gitu istilahnya. Jadi bacaan ruku belum selesai pengen cepat-cepat sujudnya belum selesai pengen bangun ya, tahiyatnya belum selesai pengen salam, belum lagi zikir pengen segera berdiri gitu. Ada aja. Itu penyakit kejiwaan orang-orang yang tidak stabil seperti itu. Karenanya di sini step by step. Kita ini ingin cepat-cepat buka mukennah gitu ya, bukan kita, lu kali ya, bukan gue. Ingin cepat-cepat buka mukennah, panas lah, apalah gitu ya, atau ada pekerjaan lain di kepalanya yang ingin dikerjakan sementara tasbihnya belum selesai. Jadi nggak sadar yang tangannya pakai tasbih, yang kirinya sudah buka mukennah. Di sini baru alhamdulillah otaknya sudah kemana-mana. Akhirnya ya saiko tabang, saiko lape. Kalau bahasa Jawanya apa kira-kira? Kalau bahasa Betawi ada nggak? Ya. Ya. Akhirnya zikirnya depan kompor gitu ya. Padahal gara-gara perut laparnya juga kalau ditinggalin nggak mati sih sebetulnya. Cuma lapar aja gitu buahnya, karena penyakit terburu-buru ini masalah psikis. Kita harus pandai. Makanya di sini ada kaidah wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu
yas'a, dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Ini maksudnya siapa? Si orang buta tadi, Abdullah ibnu Maktum. Wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah. Jadi si orang buta ini datang kepada Rasulullah dengan apa? Yas'a, bersegera. Perasaannya gimana? Ada rasa takut kepada Allah. Sementara si orang kaya itu maunya didatangin, yang kedua merasa sudah penuh gitu. Jadi dijelaskan di ayat 8 dan 9 ini, yang datang adalah Ibnu Ummi Maktum, bersegera datang ke Rasulullah dengan hati yang takut kepada Allah. Baru teguran lagi kepada Muhammad, fa'anta anhu talaha, maka fa'anta, kamu, anhu, kepada dia, talaha, mengabaikannya. Nah, jadi di sini Rasulullah ditegur dengan sikap talaha. Cerita semua di atas kemudian diperkuat dengan statement setelahnya tentang pentingnya strategi dalam berdakwah, tentang pentingnya memprioritaskan nasihat dan peringatan. Nasihat dan peringatan. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan demikian. Jadi ini teguran dari Allah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Tidak boleh pilih-pilih kasih, terutama kamu tuh Bakhtiar, gitu kira-kira. Dalam menyampaikan ayat-ayat Allah ada aturan skala prioritasnya. Kamu tuh Bakhtiar terutama, itu kira-kira kalau di sini nih. Begitu juga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, di masyarakatnya dalam menyampaikan peringatan. Sesungguhnya innaha, dianya kemana? Peringatan-peringatan Tuhan, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung peringatan-peringatan ini, kalla innaha haqqan inna hadhil mau'izah. Jadi nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran ini ada metodologi dan ada skala prioritas dalam penyampaiannya. Innaha tadhkirah adalah suatu peringatan. Jangan begitu. Karena sesungguhnya mau'izah, ajaran-ajaran Tuhanmu yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sebuah peringatan darinya yang harus kamu jalani sesuai dengan aturannya, termasuk dalam menentukan skala prioritasnya. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Faman, maka man siapa, syaa yang dikehendaki Allah, zakarah tentulah ia memperhatikannya. Jadi dalam menentukan skala prioritas ini, carilah orang-orang yang memang dikehendaki Allah dulu untuk mendapatkan peringatan. Karena orang-orang seperti itu nanti akan mengamalkannya. Ustaz, ayo dong Ustaz, ketemu keluarga saya yang ini supaya mereka tuh ya mau nyumbang Ustaz gitu. Oh, nggak bisa begitu. Ustaz, datang deh ke keluarga saya, sebab mereka tuh nanti kalau sudah beriman tuh dia pasti sumbangannya besar begitu kan. Nggak bisa begitu. Prioritas itu bisa dilakukan dengan catatan tidak boleh menggagalkan masjid yang ada di Pondok Indah dulu. Di luar itu mungkin boleh, jangan gara-gara itu saya diundang Sultan Malaysia misalnya gitu ya, untuk mendapatkan yang lebih besar kemudian menutup kelas
Pondok Indah karena hari Selasa diminta misalnya di Sultan gitu. Sultan di situ itu dekat Semanggi situ. Nggak boleh. Jadi yang harus diprioritaskan adalah orang yang memang bersegera datang. Ini kan untuk datang ke Masjid Pondok Indah, naik berapa tangga itu untuk orang-orang tertentu bukanlah sesuatu yang mudah kan? Naiknya setahap itu. Turunnya juga setapak-setapak pakai pegangan, ini mahal ini. Maka barang siapa yang menghendaki peringatan itu, biasanya dia memperhatikannya. Ini tentang skala prioritas. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Jadi peringatan-peringatan Allah, mawa'idh, yang di dalamnya ada keterangan dan anjuran-anjuran untuk mengamalkannya itu tercantum di dalam suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Bisa disebut juga kitab-kitab mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat mukarramah di sini fil qadar war ratbah. Pesan-pesan nasihat yang ada di dalam Al-Quran ini tidak sama dengan wisdom orang-orang bijak di muka bumi. Karena dia mukarramah fil qadar wa ratbah. Bobot nilai isinya, nasihatnya itu tidak akan pernah bisa sama dengan nasihat-nasihat para motivator muka bumi ini. Begitu juga tingkat keagungannya, bahasanya tidak sama dengan nasihat para pujangga dengan bahasanya yang begitu tinggi dan indah. Tidak sama. Jadi misalnya para filosof itu bisa membuat kata-kata bijaksana yang bahasanya bagus-bagus. Saya misalnya coba baca misalnya ya, bahasa manusia ini karena dia seorang filosof sekaligus juga penyair, sehingga gramatikanya bagus, nilai seninya juga tinggi, tapi tetap aja derajatnya di bawah Al-Quran. Sebentar, misalnya ini biasa dikutip perkataannya misalnya Jalaluddin Rumi. Misalnya begini perkataannya. Biarkan akalmu melayang, menerawang segala realitas. Tentu ia pasti mendarat di altar kebenaran. Biarkan hatimu menyelam, mendalami atas semua kejadian. Niscaya ia berlabuh di dermaga kearifan. Jadi akal mencapai kebenaran, sementara kolbu mencapai kearifan. Bahasa ini sangat tinggi memang. Artikulasinya juga sangat bagus dan sulit untuk mengolahnya. Atau bahasa intelektual begini, agama secara ontologis adalah realitas, agama secara epistemologis adalah konsep, agama secara fenomenologis adalah etika atau adab. Kira-kira ini bahasa manusia bagaimanapun bagusnya, yang pasti di bawah standar fi suhufim mukarramah. Bahasa tadi secara estetis itu menerawangkan jiwa kepada satu alam ketinggian. Tetapi nilai estetis gaya bahasa Al-Quran serta kedalaman maknanya membuat kita mampu dibawa menembus 7 lapis eskalasi langit untuk merasakan keindahan alam malakut. Saya juga ngomong gak paham nih sebetulnya.
Maksud saya bahwa makna-makna yang disiratkan dari Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu bukan kitab sains, tetapi isyarat sainsnya menggoncang para saintis. Misalnya kemarin kita membahas surah At-Takwir. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, gitu ya. Dan demi bintang-bintang yang tersembunyi, yang bergerak dan menyapu langit. Ini menggoncang para ilmuwan dua ayat itu. Jadi selain memang begitu agung maknanya, juga begitu tinggi derajat kebahasaan dan nilai estetikanya dan keagungan yang tak terkalahkan. Jadi nasihat Al-Quran yang satu ini jangan di-argue, jangan dibantah. Ustaz, kayaknya ayatnya nggak benar deh. Kenapa? Kalau Ustadz mengajar orang-orang yang di bawah standar ini, bisa saja mengumpulkan 1000 orang. Tapi kan perubahannya tidak sebesar kalau Ustadz kemudian berhasil mengolah satu orang itu. Teorinya begitu kan? Nah udahlah, makan deh teori lu dulu. Secara teoretik, logisnya mungkin benar, tapi ingat, yang bisa memberikan peringatan dan nasihat itu bukan saya, bukan pula Anda. Bahwa turunnya hidayah yang menentukan skala prioritasnya Allah, bukan kita. Jadi hadapi dulu yang di depan mata, jangan kemudian saiko tabang, saiko lapeh. Yang satu terbang, yang satu lagi lepas. Saya kira cara berpikir seperti ini harus digunakan. Digunakan dalam banyak hal. Dalam bisnis, dalam keluarga, dalam ya kehidupan sosial kita. Yang kedua di sini tadi yang pertama kriteria nasihatnya itu kan fi suhufim mukarramah. Yang kedua marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Mutahhara fil afaq wa an tanalaha aidi syayatin aw yastariquha. Nasihat-nasihat ini tinggi sekali sehingga tak terjangkau. Jadi pesan Allah kepada Rasulullah tentang nasihat yang ada di dalam Al-Quran ini bukan pesan biasa, ini pesan kelas tinggi, marfu'ah. Jadi melampaui batas-batas pikiran manusia. Marfu'atin anil afaq, tinggi sekali tak terjangkau. Ibaratnya kalau kita menuntut ilmu setinggi langit pun tidak akan pernah kita mendapatkan nasihat setinggi ini dari Al-Quran itu. Mutahhara, disucikan, terbebas dari infiltrasi, tidak ada distorsi, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di situ, termasuk setan-setan yang biasa mencuri dengar, kemudian termasuk setan-setan yang biasa kemudian menambah-nambah atau mengurang-urangi, dan informasinya di sini tidak terdistorsi sedikit pun. Mutahharah, suci. Jadi betapa luar biasanya nasihat abasa wa tawalla ini. Saya ingin stop sebentar. Makanya memang akhlak ekspresi wajah ini penting. Ini saya menasihati diri sendiri sebetulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak ekspresi wajah ini adalah akhlak pertama. Seseorang itu kalau mau dilihat akhlaknya mulainya dari jempol atau dari kuku. Dari mana mulainya? Wajah. Akhlak berekspresi ini, abasa. Makanya orang yang akan laku dagangannya, orang yang bakal sukses bisnisnya, orang yang juga bakal tinggi karirnya, kalau dari wajahnya
dan dari sikap bahasa gestur tubuhnya itu tidak abasa, tidak tawalla. Ini sebetulnya menasihati diri sendiri lah ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Senyum dong Pak gitu dikit. Jangan kayak saya nih suka monyong gitu ya. Ibu-ibu juga sering senyum, tapi kalau sama yang nggak dikenal jangan dulu, nanti dia salah paham. Gitu. Kata Ustadz tadi habis ngaji suruh senyum gitu kan, nanti satpam tukang parkir salah paham semuanya, dikirain mau ngasih duit gitu, ternyata senyum doang ya, tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Mulainya dari situ. Lanjut ya, nasihat selanjutnya bernilai apa? Bi aidi safarah, di tangan para penulis malaikat. Waduh, ini berat sekali nih safarah. Safarah itu dari kata, kalau bahasa kita itu safir. Safir itu duta. Duta. Jadi pesan nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu ada dan dibawa ke bumi ini lewat duta-duta Allah yang mulia. Bayangkan kalau ada surat dibawa oleh seorang raja gitu. Misalnya ada salah satu jamaah di sini mendapatkan undangan khusus dari Raja Salman yang akan dilantik di Saudi Arabia gitu ya. Biasanya tuh bahasa kerajaan itu beda dengan bahasa biasa undangannya itu. Dan biasanya kalau raja yang mengundang otomatis sudah tiketnya sama karpet merahnya itu semua. Tapi di sini yang mengirim surat buat kita ini, pesan nasihat di dalam Al-Quran ini adalah bi aidi, di tangan para safarah, para malaikat penulis, duta-dutanya Allah Azza wa Jalla yang mulia itu. Karenanya nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah nasihat yang sangat-sangat berkelas. Sangat berkelas. Kiramim bararah. Malaikat sebagai duta Allah ini kiram, yang mulia. Bararah, lagi berbakti. Itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi dalam tafsir kiramin katsirul khairi wal barakah. Malaikat yang datang membawa pesan nasihat ini adalah malaikat yang selalu membawa banyak kebaikan dan banyak membawa berkah, banyak manfaat. Itu artinya kiramin. Bararah qulubuhum wa amaluhum. Bukan cuma secara fisik membawa banyak kebaikan, tetapi kalbunya para malaikat, hatinya para malaikat, motifnya para malaikat bersih dari kelicikan, bersih dari kejahatan, bersih dari tendensi, semua berisi kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kita coba lihat sekarang dari ayat 11 sampai ayat 16. Apa pesan kira-kira paketnya di sini? Di ayat 11 ini menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya nasihat peringatan dari Allah ini, yang derajatnya adalah satu, fi suhufim mukarramah, dia adalah terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Dua, marfu'atim mutahharah, kelasnya ini, nasihat ini adalah yang ditinggikan lagi, disucikan. Yang ketiga, bi aidi safarah, di tangan para penulis, ya ini malaikat. Kiramim bararah, malaikatnya pun yang mulia lagi berbakti. Nah sekarang paket selanjutnya. Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia. Ini celaan yang sangat tinggi, puncak celaan. Ibu, kalau orang Jawa Timur nih, celaan paling marah itu ngomong apa biasanya? Orang Jawa Timuran nih, Jawa Timur marah banget, ngomong apa?
cuk gitu kira-kira ujungnya udah nggak kedengaran lagi depannya udah saking cuknya keluar di belakang. Ini udah saking kelewatannya barangkali. Tetapi tentu gaya bahasa Al-Quran tinggi sekali. Kutilal insan. Kutilah sebetulnya dibunuhlah, terbunuhlah. Matilah kamu. Binasalah kamu. Kepada siapa perkataan ini ditujukan? Ma'akfarah. Alangkah amat sangat kekafirannya orang-orang yang tidak menerima nasihat Al-Quran itu. Orang-orang yang mengabaikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari Al-Quran yang sangat mahal dan berharga itu. Baru kemudian dijelaskan, kenapa segitu marahnya Allah kepada orang-orang yang mengabaikan nasihat ini. Pandangan kita dialihkan, suruh orang itu memperhatikan dirinya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia yang tidak mau mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala, dari apakah Allah menciptakan dia? Dari tidak ada menjadi ada. Allah bahkan jelaskan dari awal proses penciptaan kita dari yang hina itu, min nutfah khalaqahu faqaddara. Dia diciptakan dari nutfah, setetes mani. Ini perlu disebutkan. Bahan baku kita itu kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah angle-nya, sudut pandangnya itu kita dimulai dari nutfah. Yang hina itu khalaqahu, Allah kemudian menciptakannya, faqaddarahu, lalu Allah yang akan menentukan kadar-kadarnya. Kamu itu bukan siapa-siapa. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Tsumma sabila yassarah. Kemudian dia memudahkan jalannya. Di sini jalannya tsumma sabila yassarah secara anatomi, secara biologis bisa saja bahwa proses keluarnya janin dari tulang vagina yang tidak sekuran dengan ukuran tubuh itu sebetulnya susah. Ibu-ibu waktu akan melahirkan ikut ngisi air ketuban nggak sebagai pelumas? Dan bagaimana kok yang keluar itu kepalanya dulu? Dan proses partus itu secara ilmiah sih sebetulnya nggak perlu dukun beranak gitu ya. Sebetulnya bisa keluar dengan semua prosesnya. Siapa yang memudahkan itu terjadi? Allah. Tsumma sabila yassar. Atau bisa juga bermakna ay yassarahu lahu al-asbab ad-diniyah wad dunyawiyah wa hadahu sabil. Ini bapak-bapak ibu-ibu dulunya juga kan orang susah ya. Artinya begini, sekarang ini kan bapak ibu ini bisa ngaji gini, ini kan jam kerja. Ya. Ini hanya orang-orang yang mapan yang bisa duduk di sini pada jam kerja seperti ini. Ya contohnya gue lah gitu kira-kira. GR ya. Ingat kan waktu masih susah dulu kan? Ya beli sampo aja, ngitung-ngitung waktu masih kuliah dulu. Ya mau jalan gitu, mau beli ini, mau beli itu, nggak mampu. Apalagi waktu pertama kali baru menikah. Kalau nggak salah kontraktor dulu, ngontrak maksud saya gitu kan. Sampai kemudian dalam proses menjalani hidup kita berada pada posisi zona aman gitu kan. Ya pulang dari sini sudah punya ongkos, pulang ke rumah ada yang dimakan, ya bahan baku di kulkas ada juga penggorengan yang pakai teflon gitu kan. Ceplok telur juga tempatnya bagus. Ini semua adalah sebuah proses hidup. Dari kamu diciptakan susah, kemudian sampai pada suasana comfort zone, pada zona aman, al-asbab ad-diniyah juga dimudahkan. Dulu kan bandel-bandel ini semua, nakal-nakal semua, sama kayak gue gitu ya. Sampai kemudian kok bisa dimudahkan mau ngaji begini nih. Dulu kalau ngeliat orang ngaji kayak gini nih, rasanya kayak apa?
Asli mak-mak kampung deh lu kayaknya. Parfumnya aja bau-bau kuburan gitu. Omongan lu urusannya kiamat mulu. Kayaknya lu gak hidup hari ini deh gitu. Udah lain kali kalau ada acara gak usah ngajak dia deh. Nih kuntilanak satu nih gitu. Lihat aja tuh pakaiannya kayak pocong dari bawah ke atas. Lurus semua. Gak ada fashion-fashionnya. Al-asbab ad-diniyah, selain urusan dunia kita dimudahkan, urusan keagamaan juga dimudahkan. Wah, dapat gurunya bagus lagi gitu kan, bukan di sini maksudnya gitu ya. Coba kalau sampai dapat gurunya yang sesat gitu kan, yang mukul-mukul gini, Husain mazlum gitu, yang habis sholat zikirnya menghina sahabat terus kan kasihan, habis sholat menderita, sakit hati terus bawaannya. Untung dapat gurunya yang bukan yang begitu gitu kan. Tersinggung deh. Summa sabila yassara. Tapi ingat, hai manusia yang kufur itu, summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia dimatikannya nanti dan dimasukkannya ke dalam kubur. Orang-orang yang kufur yang dicela oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk kembali untuk bertobat. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kamu tuh siapa? Kamu tuh diciptakan dari apa? Kamu juga dulunya susah, kemudian aku bikin mudah. Dan ingat ya, setelah ini summa amatahu, Allah akan mematikan kamu dan kamu tahu setelah ini memasukkannya ke dalam kubur. Kata-kata memasukkannya ke dalam kubur, ini sebetulnya isyarat di mana Allah memuliakan manusia sehingga matinya tidak taruh di atas bukit untuk dimakan oleh burung bangkai-bangkainya itu. Fa'akbar. Jadi teguran keras Allah kepada kutilal insanu ma'akfarah, manusia yang kufur kepada nasihat Allah di sini, ini masih dalam ranah rahmah, masih dalam ranah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujungnya dikatakan summa amatahu fa'akbara. Kamu yang dulu diciptakan, lalu kemudian dimatikan, lalu kemudian dikuburkan di dalam tanah, bentuk penghormatan buat kamu. Agar tubuh busukmu itu, wajah hinamu itu tak terlihat oleh manusia, tertutup oleh kuburan. Kuburannya kemudian juga dikasih rumput yang bagus sehingga kamu tidak kelihatan burukmu dan bangkaimu tidak menjadi cacian dan tidak menjadi cabikan-cabikan hewan-hewan yang memakan bangkaimu. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Ya, ada hari di mana nanti kamu akan dibangkitkan. Sampai di sini. Ayat 1 sampai 22. Kita cukupkan dulu, ya. Karena kalau dipaksakan nanti malah kebanyakan ayat pala penuh. Karena para sahabat biasanya tidak lebih dari 10 ayat. Ini kita sudah 22 ayat karena pendek-pendek. Nah, saya ingin coba simpulkan paket ayat pada hari ini. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ayat 1 sampai 10 ini menjelaskan teguran Allah kepada Muhammad secara lembut. Muhammad berbuka masam dan berpaling. Kenapa? Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Tapi kenapa kamu wahai Muhammad, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu
kalau dia tidak mau membersihkan dirinya. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut hatinya kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Ini kisah dan nasihat dari Al-Quran. Kemudian ayat 10 sampai 22 sama-sama. Ayat 11. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sampai di sini dulu, sampai ayat 16 diceritakan tentang status nasihat Allah ini. Sekali-kali jangan demikian wahai Muhammad. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah satu peringatan buat kamu. Nasihat memang nasihat lembut, tapi ini peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Nasihat Allah ini tidak berlaku bagi semuanya. Nasihat Allah ini hanya bisa diamalkan oleh orang yang siap dan dikehendaki oleh Allah. Jadi kamu jangan terlalu overestimate. Jangan terlalu over. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Nasihat ini bukan nasihat biasa. Kenapa? Karena dia di dalam kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para penulis. Penulisnya malaikat yang mulia lagi berbakti. Terus bagaimana yang tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran? Sama-sama kita baca. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Ini teguran keras bagi mereka yang tidak mau mendengarkan dan mengamalkan nasihat Al-Quran. Binasalah orang-orang yang amat sangat kekafirannya terhadap nikmat nasihat, terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Min ayyi syai'in khalaqah, dia enggak tahu diri dari apakah Allah menciptakan dirinya itu. Dari setetes mani Allah menciptakannya, lalu menentukan kadar-kadarnya. Kemudian Allah memudahkan jalannya, jalan keluar dari rahim ibunya, jalan keluar dari kesusahan dunia, jalan kemudahan mendapatkan jalan agamanya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkan ke dalam kuburnya untuk memuliakan jasadnya. Kemudian dia menghendaki, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sampai di sini kita diingatkan tentang hari kebangkitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.